Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada bagian Mazmur yang kita baca ini ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini merupakan sebuah seruan, sebuah ajakan, sekaligus sebuah perintah untuk bersyukur kepada Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, serukanlah namanya, percakapkanlah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara, sebenarnya apa sih yang menjadi perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel? Saudara, kita akan melihat keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saudara, ini berkaitan dengan janji Tuhan kepada umat Israel. Saudara, Tuhan sendiri berjanji kepada umat Israel melalui leluhur mereka Abraham, bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka keturunan yang banyak dan mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Lalu yang kedua, saudara, itu terdapat di ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Ini berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan sewaktu umat Israel berada dan menjadi orang asing. Nah, saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan dari tanah Ur Kasdim, saudara, dia menjalani kehidupannya dan kemudian Tuhan memberkati dia dengan memberikan anak Ishak dan juga ada seorang anak lagi, Ismail. Lalu kemudian saudara, dikisahkan bahwa Yakub, kita tahu Yakub punya banyak putra, punya anak, saudara.
Tetapi dengan keberadaan putra-putranya ini, saudara, bukannya anak-anak ini boleh menjadi pelindung, tetapi justru mencelakakan dirinya. Terus saudara, pada waktu itu jumlah umat Israel itu masih sangat sedikit sekali, dan sudah tentu dengan jumlah yang sedikit, maka akan sangat mudah sekali, saudara, para musuh-musuh akan menindas mereka dan juga akan membinasakan mereka. Saudara, itu sebabnya umat Israel hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi satu hal, saudara, yang luar biasa, di tengah-tengah kehidupan mereka seperti itu, Tuhan tidak memperkenankan ada satu musuh manapun yang boleh menyentuh mereka. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, saudara, ini di ayat 16 sampai yang ke-22. Pemeliharaan Tuhan itu terjadi ketika bangsa Israel mengalami kelaparan. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu itu kelaparan terjadi di tanah Kanaan, saudara. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Saudara, kita tahu Yusuf dalam kehidupannya, dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya, dan kemudian dia sampai berada di Mesir, dan Tuhan menyertai dia sehingga dia menjadi orang yang berhasil di Mesir. Nah, saudara-saudara, melalui keberadaan Yusuf, melalui kisah Yusuf, akhirnya Tuhan memelihara kehidupan seluruh umatnya. Dan kemudian saudara, kita tahu bahwa semua keluarga-keluarganya itu kemudian pindah ke Mesir, dan mereka boleh menikmati segala kenyamanan yang ada di sana. Saudara, yang keempat adalah pemeliharaan Tuhan sewaktu bangsa Israel berada di tanah Mesir, itu di ayat 23 sampai ayatnya yang ke-36. Saudara, dikisahkan bahwa setelah Yusuf meninggal, saudara, umat Israel ini semakin banyak jumlahnya di Mesir. Karena mereka semakin banyak jumlahnya, maka pada waktu itu muncullah seorang pemimpin baru di Mesir yang tidak mengenal akan Yusuf. Nah, saudara-saudara, pada saat itu umat Israel menjadi musuh daripada orang Mesir. Saudara, kemudian apa yang terjadi di sana, saudara? Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus mengalami penindasan. Dan untuk itulah, saudara, Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Untuk apa, saudara? Supaya mereka percaya dan mereka mengenal siapa Tuhan Allah Israel yang senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Lalu kemudian, saudara, yang kelima, Tuhan memimpin umat Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Itu di ayat 37 sampai 35. Saudara, pada waktu umat Israel mengalami penindasan oleh orang-orang Mesir, mereka kepingin sekali keluar, saudara, dari tanah itu. Lalu apa yang terjadi? Saudara, kita tahu Tuhan mengutus Musa untuk memimpin umat Israel supaya mereka boleh keluar dari tanah perbudakan itu. Saudara, ada begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam sejarah kehidupan umat Israel. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, karena perbuatan Tuhan itu terlalu ajaib dan terlalu nyata di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat Israel. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana saudara dengan kita? Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan kita di masa yang lalu, saudara, siapa sih kita? Saudara, kita adalah orang-orang yang seharusnya mati binasa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu, perbuatan yang sungguh ajaib itu, sehingga dia rela mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan kematiannya itu, saudara, akhirnya kita boleh menjadi anak-anaknya. Kita boleh menjadi umat pilihan, orang-orang pilihannya. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita menyadari betapa luar biasanya kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, itulah seharusnya yang menjadi alasan bagi kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana mungkin saya bisa bersyukur dalam kondisi saat ini? Saya baru di PHK, usaha saya kena imbas karena ekonomi saat ini. Saya sedang sakit, saya sedang mengalami masalah keluarga yang luar biasa. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana mungkin
mungkin saya bisa bersyukur kepada Tuhan? Saya nggak bisa bersyukur. Saudara-saudara, acap kali dalam kehidupan kita, saudara, kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan sebuah rumah yang baru, ketika kita baru lulus dalam studi, ketika kita dipromosikan jabatannya, ketika kita naik gaji, ketika kita punya sesuatu segala-galanya, ketika semuanya aman, lancar, dan tenang, saudara, maka akan mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana di saat-saat sulit seperti ini, saudara, mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Saudara, disinilah iman kita diuji. Apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif ini? Ataukah kita justru terus-menerus bersungut-sungut karena kondisi ini, saudara? Saudara, satu hal yang saya mau katakan kepada kita adalah ketika kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit, saudara, jangan biarkan itu terjadi. Karena iblis akan menggunakan kesempatan ini, iblis akan mendunggangi, saudara, situasi ini untuk terus-menerus mengintimidasi engkau untuk tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mau itu terjadi, saudara harus bangkit, saudara harus punya semangat, dan saudara memandang kepada salib Kristus yang telah menyelamatkan saudara. Saudara akan menjadi seorang pemenang ketika saudara berhasil untuk mengatasi segala situasi dan kondisi yang sulit apapun yang terjadi sekarang ini. Saudara, kalau engkau mampu untuk bersyukur kepada Tuhan, saudara percaya dan saudara lihat bahwa satu waktu nanti ketika saudara bisa melewati masa sulit ini, ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi engkau dan saya. Kalau saudara mau menerima berkat Tuhan itu, saudara, jangan pernah untuk lupa bersyukur dalam setiap kondisi apapun. Dan satu hal, saudara, kita akan menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Saudara, saya undang kita semua untuk boleh berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Di tengah-tengah kondisi apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai kami, bahkan Tuhan menggendong kami untuk kami bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Tuhan, ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi saat ini. Pergumulan ekonomi, pergumulan relasi dengan suami istri, dengan keluarga, sakit penyakit, dan apapun itu ya Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengerti, Engkau memahami apa yang kami rasakan. Tetapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak di tengah-tengah kondisi sulit yang kami hadapi ini. Tuhan akan menolong kami dan Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul saat ini, biarlah Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami percaya dan kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan karena itulah ya Tuhan, kami mau untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih baik di dalam kehidupan kami selain kami memiliki Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, di akhir daripada renungan saya ini, saudara, saya ingin memberikan satu pertanyaan buat kita sekalian. Kiranya pertanyaan ini boleh kita jawab, kita berikan alasan. Dan kalau saudara sudah menjawab pertanyaan ini dan sudah punya alasan, saudara bisa bagikan ini kepada keluarga saudara, suami, istri, anak, atau saudara-saudara seiman yang lain. Saya yakin dan saya percaya saudara, ini akan memberkati mereka dan juga boleh saling menguatkan. Terus satu pertanyaan yang simpel, silakan saudara pikirkan. Satu hal apa yang membuat
engkau bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini? Sekali lagi saudara ya, pertanyaannya adalah, pikirkan satu hal apa yang membuat engkau bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Saudara pikirkan baik-baik pertanyaan ini dan berikan alasannya. Apa yang membuat engkau bersyukur? Saudara bisa sharingkan kepada keluarga, sanak saudara, kepada rekan-rekan seiman, atau mungkin dalam persekutuan doa wilayah di grup-grup masing-masing. Saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Saudara, ada satu lagi yang saya akan informasikan kepada kita, bahwa persekutuan doa wilayah bulan depan, di bulan Mei, kita akan mengadakan secara online. Ya, jadi nanti akan diumumkan kepada jemaat sekalian dan akan dibagikan link Zoom-nya, dan saudara bisa klik ya di masing-masing PDW saudara, dan biarkan waktu itu boleh menjadi waktu saudara bisa berinteraksi dengan sesama jemaat. Demikian informasi, sampai jumpa, Tuhan memberkati.